Sobat Matei. Balik lagi di sesi 2. Tadi habis dari sesi 1 dengerin banyak banget tentang organisasi tadi Bang ya. Pengalaman tadi mereka berdua selama manfaatnya juga selama mengikuti organisasi. Nah, sekarang di sesi 2 kali ini kita bakalan ngebahas sebagai mahasiswa terutama saya juga bingung nih sebagai mahasiswa. Pertama tuh kerja di bidang TI itu ngapain sih kan? Pertama kayak gitu tuh pertanyaan paling pertama tuh kerja programming ngapain sih kerjanya? Mungkin bisa dijawab dulu dari Bang Bang Gustanto dari. Udah kenalan kan tadi kan? Udah. Bang Gustanto ada Bang Nada masih sama. Nah. Ini berarti programmer atau gimana tadi? Programmer kan pekerjaan banyak ya berarti. Kalau Bang Gustanto itu lebih kemana? Oh, kalau gue sih lebih ke UI UX sih. UI UX. Product designer. Oke. Mungkin boleh sedikit diceritain kerjanya tuh ngapain sih UI UX? Oh, ada banyak berarti ya? Oh, oke. Mungkin gue bisa jelasin dikit kali ya. Jadi TI itu kan banyak kan. Iya. Jadi ada programmer juga dibagi juga tuh, ada front end, terus ada back end juga, terus ada UI engineer tuh yang lebih fluent, dia harus nge-slicing dari desain ke program kan. Terus ada QA juga. Teman-teman gue banyak yang jadi QA, terus ada PM, nih Bang Nada contohnya PM. Ada project manager. Terus gue sendiri ada UI UX, atau biasanya kalau di startup yang unicorn disebutnya product designer. Nah, kalau berbicara product designer itu ya kita sebagai PD ya, product designer itu membuat desain yang benar-benar user centris gitu. Jadi berdasarkan dari kebutuhan user gitu. Dan secara kinerja atau workflow-nya ya kita kayak mengkolek atau mengumpulkan masalah dari user, apa yang user mau, apa yang user hadapi masalahnya, habis itu kita desain, kita define, kita brainstorm, habis itu kita kasih solusi melalui sebuah produk digital. Itu mungkin lebih ke product designernya. Oke. Itu kerjanya sendirian apa ada tim? Oke. Kalau gue sendiri, gue kan sekarang di perusahaan namanya Meratus ya, itu perusahaan shipping. Untuk tim IT-nya ya, IT-nya tuh sekitar ada 100 lah, kurang lebih 80-100. Untuk product designernya tuh ada 5 orang. Jadi dari tiap product designer ini nanti dipecah lagi tuh. Misalnya gue di perusahaan gue kan ada banyak produknya. Jadi ada yang produk untuk internal tuh untuk karyawannya. Terus ada juga yang ke eksternal tuh kayak untuk customer lah. Misalnya kayak aplikasi Gojek, Shopee itu kan untuk eksternal kan. Itu jadi tiap si product designer dipecah ke tiap tim gitu. Jadi misalnya kita berbicara misalnya Gojek, aplikasi Gojek. Dia itu ada beberapa divisi, ada divisi GoPay, ada divisi GoFood. Nah, dari tim GoFood itu biasanya ada minimal satu lah product designer gitu. Jadi dia yang mempunyai responsibilities di divisi itu gitu. Jadi kalau di perusahaan gua dari tiap product designer tuh dipecah lagi ke tiap divisinya, tiap produknya. Oh, jadi ada masing-masing divisinya dengan tugasnya masing-masing. Ada produknya masing-masing. Berarti balik lagi organisasi juga sama kayak gitu kan? Sama ada divisi-divisi masing-masing bagi tugas untuk satu tujuan itu tadi kan. Nah, kalau Bang Nada gimana Bang? Kerjanya apa sih? Ngapain sih gitu kan kerjanya? Kalau ditanya kerjaannya hari ini apa, di kantor gue itu perusahaan payment gateway namanya NicePay. Kerjaannya adalah secara role jobnya itu product development gitu, dimana kita yang ngebuat suatu produk gitu, yang sebagai PIC penanggung jawabnya dari sebuah produk itu kan, ngebuat produk itu. Nah, dimulai dari requirement analysis, mungkin kalau pernah belajar tentang SDLC ya, yaitu yang menjaga SDLC-nya itu berjalan ya adalah orang-orang PM sebenarnya, product manager ya. Cuman karena memang di tempat gue itu project manajernya nggak ada, jadi itu dirapel dan dirangkum bareng juga sama tim product development ini. Kayak gitu. Jadi kurang lebih tugasnya itu satu, menjaga timeline si SDLC sendiri ini, terus juga mencari requirement, terus ngitung timeline dan lain-lain sebagainya, terus ngebuat technical dokumen buat si developer nih kan. Nanti developer ini bakal ngerjain sesuai dengan dokumen teknis kan. Nah, dokumen teknis ini yang ngebuat adalah tim dari product development sendiri. Kayak gitu. Tadi udah dapat dua sudut pandang dengan dua pekerjaan yang beda ya tadi ya. Yang pertama dari UI UX sama ada
PM, product manager ya. Terus sebenarnya masih ada banyak lagi kan sebenarnya. Banyak. Nah, Masih banyak. Masih banyak. Jadi mungkin gua sedikit cerita juga ya. Iya. Jadi tiap perusahaan itu punya ibaratnya kayak budaya masing-masing sih. Jadi misalnya di perusahaan Bang Nada itu dia nggak ada PM, di perusahaan gua ada. Terus di perusahaan Bang Nada tuh kayak nggak ada desainer, di perusahaan gua ada gitu. Terus misalnya kita berbicaranya startup besar kayak Goto misalnya, dia tuh desainer tuh dibagi lagi, jadi ada UI designer yang hanya membuat visual, terus ada UX research, dia yang research. Ibaratnya UX research tuh mirip-mirip kayak role jobnya si Bang Nada, dia mendevelop produk gitu kan. Dan ya itu sebenarnya tergantung demand perusahaan sih. Jadi kalau dibilang luas banget prospek kerja itu benar-benar luas banget sih. Jadi ya mungkin teman-teman nggak bakal nyesel sih kalau misalnya kuliah di teknik informatika gitu ya. Iya, karena luas banget ya. Luas banget ya. Luas banget. Oke, mungkin sebagai mahasiswa dulu tuh saya pas masih jadi maba tuh bingung nih. Masalahnya kan masuk kuliah informatika kan mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang emang masuk tuh nggak tahu apa-apa gitu, informatika tuh apa sih ya. Tapi mungkin juga ada beberapa orang yang emang masuk informatika tuh emang karena minat. Nah, mungkin kita masuk lebih ke perhatiin ke emang dia tuh nggak tahu apa-apa tentang informatika, terus kedepannya dia bakal jadi apa. Nah, buat nentuin jati diri, nah pertama coba boleh diceritain Bang Gustanto, dia nemuin jati diri tuh gimana sih, maksudnya kayak kok bisa milih UI UX itu, kenapa nggak jadi programmer, kenapa nggak jadi PM misalnya kayak Bang Nada tuh, gimana tuh? Mungkin ini gue tarik jauh kali ya. Dulu tuh gue masuk informatika jujur karena gue dulu suka main warnet sih, suka ngoprek, terus suka main komputer. Pas gue masuk TI kok ini ada MTK, ada kalkulus gitu kan, terus belajar programming kan pasti kan. Cuma waktu itu gue nggak terlalu advance sih, nggak terlalu bisa banget. Cuma ya tetap gue belajar HTML, CSS, belajar front end juga. Dan mungkin kesenangan gue sih lebih ke minat gue di desain kan. Dulu kan gue suka desain grafis, terus pas gue masuk Hima TI gue suka jadi HPD kan, yang bikin banner, konten gitu segala macam. Dan ternyata di TI Wamka terus di dunia kerja itu ada role job tuh yang bikin desain untuk sebuah produk digital gitu, sebuah aplikasi kan. Dan ya gue ada alami di situ karena mungkin kemampuan gue memang di situ. Jadi ya mungkin pertama-tama ya ketika maba gue semuanya dipelajari gitu, gue semua belajar web, terus belajar Java juga. Selain untuk tuntutan dari mata kuliah, ya emang gue mau mencari apa sih yang gue bisa gitu. Dan mungkin masuk ke semester 3, semester 4 gue udah mulai tahu nih, ternyata kemampuan gue di UI UX designer gitu kan. Dan ya gue perdalami itu, jadi gue fokus di situ. Gitu sih. Iya. Terus juga ada tadi pengalaman organisasi suka bikin gitu ya, ya, jadi bikin desain segala macam. Jadi emang lebih ke sana ya. Jadi mungkin udah terbiasa karena pas di Matei suka bikin desain kan. Kalau udah ketahuan ya ada yang jago desain, bro tolongin dong. Ya udah hafal banget gue mah kayak gitu dulu. Ya. Kalau Bang Nada gimana Bang? Kalau gua lebih apa sih, nyari jati diri ya. Jujur gua orang TI tapi yang orang yang nggak bisa ngoding sih, itu gua mungkin salah satu orang yang nggak bisa ngoding. Nah terus gua mikir apakah dunia IT sesempit itu sih, cuman hanya sebagai programmer doang. Nyatanya enggak, sebenarnya banyak gitu. Bisa QA engineer, terus bisa jadi infrastruktur dan lain-lain ya. Nah, gue berpikir apa nih yang kira-kira paling bisa cocok sama diri gue gitu. Terus kebetulan ada sebelum gue itu ada beberapa senior terus teman yang kerjanya bagian project manager, dia bilang gitu. Tugasnya ngapain sih? Yang penting lu tahu tentang konsep membangun sebuah sistem aplikasi. Nah, lu yang ngebagian manajerial nih. Nah, pas dong sama gue yang pada saat itu ketika berkuliah lebih ke arah senangnya nih mengorganisir nih. Nah pas nih, nah akhirnya gue perdalam itu, gue belajar tentang SDLC, terus belajar tentang Agile, Scrum, kayak gitu kan. Dan ternyata ini mah hampir sama zaman kuliah, terus zaman berorganisasi, relate banget gitu, waterfall dan lain-lain itu mirip gitu. Makanya nggak begitu kesulitan ketika pada saat itu ada interview soal gimana bisa nggak jadi project manager atau product development waktu itu. Terus gue bilang ya
saya di kuliah kerjaan saya hari-hari seperti ini. Oh, iya, Jadi iya. udah clear lah urusan memanajerial gue bilang. Makanan sehari-hari ya. Udah makanan sehari-hari, tinggal menyesuaikan aja gimana kebutuhan dari kantor. Akhirnya ya udahlah, bertemulah jati diri gue di situ. Gitu. Karena emang nggak bisa ngoding saya. Gitu. Iya. Jadi buat mahasiswa yang emang sekarang ngerasa nggak bisa ngoding, jangan berkecil Iya. hati berarti ya. Nggak usah berkecil hati, Iya. banyak kok dunia itu tuh Iya. luas-luas. Asal mau belajar aja ya, jangan udah tahu Iya, nggak pasti. bisa coding tapi malah diem aja di rumah gitu kan. Betul. Sayang kuliah mahal-mahal. Mhm. Oke. Tadi juga Bang Gustanto udah ceritain sedikit, Bang Nadi juga udah ceritain sedikit. Sekarang mau bahas personal branding nih. Kalau denger kata UI UX itu kalau ketika saya berorganisasi ya, itu tuh pasti selalu diarahinnya ke Bang Gustanto. Lu mau belajar UI UX? Karena dia expertnya. Expertnya karena itu kan personal branding kan kuat banget tuh. Padahal ya. banyak, padahal banyak. lu boleh browsing misal peta 2000 berapa tuh 2019 itu semua desain yang garap Tanto seorang. Waduh. Logo mungkin ada mahasiswa kalian angkatan 19 tuh. iya. Logo itu yang hasil karya ciptanya Tanto. Wow. Jadi udah nggak diragukan lagi lah. Lu Iya kan berarti kan personal brandingnya kuat banget. Nah, menurut Bang Gustanto sama Bang Nada, seberapa penting sih personal branding ini, terutama buat mahasiswa gitu kan, apalagi buat ketika nanti kita cari kerja, buat CV juga kan berpengaruh dengan personal branding kayak gitu. Lumayan penting banget sih menurut gua karena ini perspektif dari seorang desainer ya. Mungkin ini gue cerita sedikit sih. Jadi perbandingan antara developer dalam arti kayak front end back end dengan desainer itu secara kerja ibaratnya gini deh, kayak seniman yang dilihat kan kayak oh siapa nih yang lukis gitu kan, misalnya Leonardo da Vinci gitu. Mau lukisnya abstrak pun pasti kan kalau misalnya pelukisnya dia kayak wah ini bernilai banget kan, punya value gitu. Nah mungkin seorang UI UX sih kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berkecimpung di dunia UI UX designer atau graphic design ya, itu masih masuk sih. Jadi sangat penting untuk membangun personal branding. Jadi gue dulu suka bikin konten di Instagram kayak misalnya tips and trick seputar desain ya, gak cuma UI UX. Terus gue juga suka bikin portofolio kayak fake project lah ibaratnya, bikin project desain cuma yang fake aja buat portofolio aja gitu kan. Bikin kontennya sampai sekarang? Sekarang udah Kalau sampai sekarang iklanin aja. Sudah itu dulu bener di IG gua sama di LinkedIn sih, yang, LinkedIn Gustanto Syaputra. Terus nah itu mungkin perbedaannya. Sedangkan kalau misalnya engineer front end back end, ketika teman-teman engineer membuat suatu aplikasi atau produk, biasanya dari si perusahaannya nggak ngelihat oh ini si orang ini dia terkenal tuh buat produk. Sebenarnya nggak terlalu, yang penting skillnya sih. Yang penting skillnya dia bisa ngoding, maksudnya ngodingnya cepat dan fluent gitu kan. Dan ya itu kalau misalnya teman-teman ingin menjadi desainer harus banget sih, karena di dunia kerja di LinkedIn ya itu juga dilirik banget kalau misalnya teman-teman punya personal branding. Ini mungkin gue sedikit cerita juga ya. Jadi bagaimana proses gue bisa kerja di perusahaan gue yang sekarang? Boleh. Itu gue nggak apply. Nggak apply. Jadi dari si tech lead-nya ya, dia tech lead-nya ya udah levelnya udah level manager lah. Dia nge-DM gue di LinkedIn, bro, lu bisa nggak kerja di perusahaan gue gitu. Cuma waktu itu dia belum nge-spill perusahaannya apa kan. Gue cuma lihat dia di LinkedIn-nya terakhir di Prudential, yang kantornya di Kokas. Gue kira di Prudential nih, lumayan kan, perusahaan besar juga kan. Bisa pak, kebetulan saya juga lagi nganggur kan waktu itu, karena baru cuma freelance saja. Ya proses interview, gue jawab sekemampuan gue, alhamdulillah bisa di approve sama mereka. Waktu itu gue di interview itu banyak banget orangnya, kalau nggak salah ada 5 orang lah, pokoknya dari HRD itu 2 orang, dari tim IT-nya 3 atau 4 gitu. Itu lumayan ramai sih, dan gue lumayan kaget juga kan. Karena ya mungkin balik lagi gue alumni Himatei kan. Himatei terus DPM. Ya proses interview itu ya berjalan seperti biasa, lancar karena gue udah biasa mengikuti sidang umum. Ditanya senior kan. Udah gak kaget udah gak kaget lah ditanya ini
oh iya Pak bisa gitu kan. Kalau misalnya emang ada pertanyaan yang nggak bisa ya gue bilang nggak bisa, karena kalau misalnya pas interview kita bilang bisa, pas dunia kerjanya nggak bisa ternyata wah itu agak repot sih. Dan ya mungkin itu sih, jadi benar-benar penting banget personal branding teman-teman, nggak cuma desainer dan developer juga. Oke, personal branding penting banget ya. Kalau Bang Nada gimana jalanan personal brandingnya? Jual personal branding. Mungkin kalau lu main ke kantor gua hari ini, gua pasti tuh dikenal orang yang suka demo kayak gitu. Aktivis, suka ngumpulin massa kayak gitu. Itu yang terbangun ya mindsetnya sama teman-teman kantor gua gitu. Dan itu sebenarnya sebagai suatu keuntungan buat gue pribadi, karena kenapa? Seorang project manager ya harus bisa menjadi seorang pemimpin di sebuah proyek. Dan itu dengan branding gua yang seperti itu, akhirnya orang-orang pun pada ya dan nurut ketika emang kita arahkan buat ke sana. Itulah pentingnya yang namanya personal branding. Nah, lu bisa dapetin personal branding itu dimulainya kapan gitu? Ya ketika masa-masa sekarang, masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, lagi belajar seperti ini, lu bisa dikenal sama orang karena apa gitu. Kan gini ya, semua orang itu mungkin punya kemampuan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Tapi apa sih yang membuat orang ini terkenal atau tidak terkenal? Ya salah satunya adalah personal branding. Apa sih keunikan, apa sih kelebihan yang orang lain tuh nggak miliki gitu. Nah, gimana mau tahu passion lu di mana kalau misalkan lu cuman tidur-tiduran, balik lagi tuh. Kayaknya tuh lu nggak bakal bisa nemuin passion itu. Dan apakah passion yang mau diangkat lu adalah seorang yang suka rebahan, kan nggak mungkin. Iya. Kayak gitu. Ceritanya, ya. Makanya banyak aktif sih, apapun itu. Kalau dulu kebetulan gua sama Tanto nih angkatannya nggak begitu jauh kan, dekat kita. Kita sempat punya komunitas. Dulu komunitas itu di bawah naungan Himatein, namanya Asambang. Nah, Asambang itu sebenarnya cuman sebatas ya kita nongkrong terus dengan uang saku kita yang terbatas, akhirnya kita gimana caranya berpikir kritis buat gimana caranya kita nongkrong, kita bisa buat beli jajan, buat beli gorengan, buat beli rokok, buat beli kopi, bisa menghasilkan untuk di tongkrongan itu. Akhirnya yaudah kita buat aja yuk jasa servis laptop, terus desain poster, terus bikin aplikasi website yang kecil-kecilan, yang pakai WordPress kayak gitu kan. Termasuk gua, Gustanto, ada teman-teman yang lain yang beberapa itu kan. Dan akhirnya dengan Asambang itu kita hidup gitu. Bisa jalan, terus bisa banyak ilmu, termasuk buat jadi portofolio dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi banyaklah bergeraklah buat teman-teman anak muda generasi zaman sekarang. Termasuk itu pada saat itu kita dulu mikirnya yang penting kita bisa buat nongkrong, buat ngopi gitu. Hitung-hitung sekalian belajar. Ada laptop yang rusak, anak FK, anak FK, kita benerin. Bro Bang, bayarnya sekian, kayak gitu. Nah, kita udah punya role masing-masing, termasuk kayak Gustanto bagian desain, terus ada beberapa yang lain. Kayak gitu. Jadi tongkrongan kita lebih berwarna sih. Kayak gitu. Iya. Berarti mulai daripada kuliah cuman pulang apa segala macam, mikirnya gimana ya biar kuliah juga sambil ngasilin duit gitu kan. Apalagi saya juga mikirnya kayak gitu tuh, gimana ya biar kuliah juga sambil ngasilin duit kayak gitu. Berarti tadi bisa jasa-jasa kayak tadi gitu kan, servis apa segala macam. Dan itu juga bisa belajarnya dari apa sebenarnya, atau mungkin dari YouTube juga banyak sih sebenarnya. Dari YouTube bisa. Dari YouTube juga. Emang kalau mau expert ya dari Gustanto. Balik lagi ke dia. Ke gue lagi nih. All. Oke. Mungkin setelahnya gue bakal mau penasaran nih mengenai lebih dalam tentang UI UX. Nah, Bang Gustanto, kira-kira UI UX itu Bang Gustanto pelajarin dari benar-benar pure dari kuliah atau emang ada dari hal yang lain? Terus juga mau nanya, kalau emang kita cuman ngandelin pelajaran cuma dari kuliah, itu kira-kira bisa nggak sih kayak Bang Gustanto yang sekarang kayak gini? Mungkin gue jawab yang pertanyaan terakhir tuh. Gue bilang nggak bisa. Karena benar-benar dari kuliah tuh kita cuma diajarin ibaratnya kayak kulitnya aja. Kulitnya doang ya? Kulitnya doang. Kayak lo dikasih tahu dulu kan ada namanya mata kuliah IMK tuh, interaksi manusia komputer. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada kayaknya. Itu masuk ke UI UX designer juga sih. Jadi
ya udah dosennya kayak cuma ngajarin, bahkan waktu itu gue cuma dosennya kayak bagi kelompok, habis itu tiap kelompok presentasi, kan dia nggak ngajar jadi ya kan. Dan ya menurut gue itu nggak cukup sih kalau misalnya teman-teman ingin berkecimpung di dunia desain. Nggak cuma desain aja, kayak misalnya dunia PM, programmer gitu kurang cukup sih. Dan dulu gue cara belajarnya itu yang pertama yang paling gampang ya lihat dari YouTube tutorial, YouTube, terus ikut komunitas, join juga ya, join komunitas, join forum di sosmed ya, kayak di IG, di Instagram, Facebook. Dan ini sebenarnya masuk ke Himatai juga sih. Jadi waktu itu Himatai kan dia sampai sekarang ya bekerja sama dengan Permikomnas kan, dan teman-teman di kampus yang lain, di kampus yang di Jakarta yang dinaungi oleh Permikomnas. Waktu itu gue sharing pengalaman di situ, terus gue juga ibaratnya kayak cari ilmunya di situ juga sih terkait dunia UI UX. Dan waktu itu gue juga ikut lomba di UNAS dan alhamdulillah juara 1. Karena kalau misalnya kita cuma belajar di kampus doang nggak cukup banget sih, kurang. Kurang. Dan programmer juga kayaknya banyakan di YouTube ya, tutorial kan, kayak bikin misalnya bikin HTML CSS, terus Git-nya kan, view frameworknya itu lebih di YouTube detail udah ya. lengkap banget kan, Detail ya. lebih detail banget. Oke. Kalau dari Bang Nada gimana Bang Nada? Dapat apa enggak di kampus? Ya. Apa ya? Ntar gue bilang nggak dapet, dikiranya gue nggak pernah kuliah. Iya. Tapi lebih dari itu ini sih sebenarnya. Ya mungkin di kampus gue nggak tahu kurikulumnya bagaimana. Yang jelas kita diajarin hanya sebatas, kalau Gusanto bilang kulit, mungkin gue masih bungkus kali ya. Masih dibungkus terus baru dibuka bungkusannya, baru kulitnya gitu. Misalkan kalau kayak gue sekarang apa di PM, kita belajar agile, waterfall, tapi itu apa gitu kan? Waterfall apa, air terjun. Nah maksudnya air terjun ini apa gitu? Apakah kita main di air terjun apa gimana kan nggak tahu ya. Ya benar-benar kalau emang kita nggak belajar dari luar dan nggak banyak diskusi sama dunia orang-orang yang berkecimpung di dunia IT lebih dulu lah. Ya lulusan IT bakal bingung sih kalau lu nanti baru lulus terus gue mau kayak gimana gitu, sedangkan yang gue pelajarin sama yang ada di dunia pekerjaan itu sangat amat beda gitu. Jujur pas awal-awal baru masuk ya gue banyak bingungnya lah, apa mungkin karena gue jarang kuliah kali ya. Tapi gue tanya teman-teman gue juga sama gitu jawabannya. Ya kudu harus cari tahu di luar sih. Makanya kenapa ada yang bilang kenapa IPK kuliah itu cuma sampai 4. Nah betul. 96-nya ya lo carinya di luar. Belajar sharing, organisasi, seminar-seminar, penelitian dan lain sebagainya gitu. Dan yang 4 di kampus. Makanya gue juga nggak menuntut cuman 4 di kampus jadi ya udah banyakin di luarnya gitu. Lebih tapi keluar yang dalam artian positif ya, bukan lo keluar terus nongkrong main Mobile Legends sampai pagi atau main gaple gitu yang nggak ada untungnya juga. Kayak gitu sih. Oke, tapi dapat dua sudut pandang yang berbeda dari Bang Gustanto sama Bang Nada juga. Ya intinya selama kita kuliah sebagai mahasiswa banyakin aktif aja lah ya. Aktif harus itu ya. Soalnya banyak banget kalau mau aktif tuh banyak peluangnya, kayak bisa ikut organisasi apa segala macam, organisasi kalau di UHAM kayak ada Himatai, teknik ya. Nah itu banyak banget manfaatnya gitu. Nah selanjutnya balik lagi mau bahas tentang pekerjaan mungkin ya. Soalnya saya banyak banget dengar bahwa cari kerja emang susah. Nah, kalau menurut Bang Gustanto sama Bang Nada gimana, emang ya cari kerja kalau sebagai programmer atau sebagai TI itu susah, apalagi di zaman sekarang ini gitu. Apalagi bagi orang yang tadi emang nggak memenuhi kriteria tadi tuh, kayak nggak personal branding, nggak aktif. Nah itu gimana tuh menurut Bang Gustanto? Apa ya, gini, sebenarnya lowongan pekerjaan tentang IT itu banyak. Dan banyak yang masih kosong juga gitu. Tapi realitanya juga banyak orang-orang yang tidak memenuhi kompetensi terhadap lowongan kerja itu gitu. Akhirnya kan ada kesenjangan di situ ya. Nah itu sih yang jadi persoalan gitu. Nah kenapa? Karena tadi balik lagi yang pembahasan kita sebelumnya, bahwasannya
kalau lu cuman sebatas belajar di kampus doang, menurut gua kurang banget gitu. Kurang banget ya. Kurang banget buat lu memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh si perusahaan yang buka lowongan kerja. Misalkan ayo deh kita sama-sama kita buka hari ini buka LinkedIn lowongan kerja tentang IT. Apa programmer misalkan dia harus tahu Java, dia PHP, CSS dan lain-lain gitu. Sedangkan lu belajar Java berapa banyak? Nah, iya, Selama kuliah belajar bungkusnya PHP berapa doang lama? aja. Nah itu kan yang jadi inian ya, yang jadi persoalan kita gitu. Nah sebenarnya kalau untuk orang-orang yang apa ya bahasanya tuh dia mengerti tentang dunia pekerjaan seperti apa, kebutuhannya apa, terus di luar dari perkuliahan dia belajar, gue yakin sih ya model kayak Gustanto tadi, tanpa ngelamar pekerjaan pun kita di hire langsung sama perusahaan kayak gitu. Karena apa? Kebutuhan perusahaan tuh sebenarnya dia nggak terlalu mikirin soal lu lulusan mana. Oh, nggak mikirin Nggak kampusnya. terlalu mikirin. Ya mungkin ada ekspektasi tinggi misalkan kampus negeri UI gitu iya, atau iya. ITB gitu ya. Tapi itu bukan jadi patokan utama ya. Yang menjadi patokan utama lu udah pernah belajar apa aja, terus lu udah pernah buat apa aja. Kalau untuk orang-orang IT ya. Makanya kenapa ditanyain pasti ketika ngelamar kerja, portofolionya mana, Mas? Oh iya. Gitnya mana, Mas? Biasanya ditanyain gitu. Pas interview tanya gitu tuh. Pasti ditanyain. Karena apa? Itu yang jadi kebutuhan dilihat lah. Oh, ini orang bisa apa enggak Udah ngelakuin apa aja ya? udah dia? ngelakuin apa aja gitu. Kalau misalkan memang lu punya kemampuan tuh sudah banyak ngelakuin apa aja, ya model Gustanto tadi, nggak perlu nyari tapi lu dicari. Kayak gitu. Berarti selama masih kuliah nih banyak-banyakin bikin project, belajar apa segala macam. Betul. Bikin fake kayak Tanto tadi tuh, iya, fake fake project kayak gitu itu ya. nggak jadi masalah. Jadi setelah lulus nanti udah fresh graduate jatuhnya udah punya pengalaman dikit-dikit lah gitu, udah punya tahu udah. Kalau dari Bang Gustanto gimana? Ya, kalau gue mungkin ini ya sama kayak Bang Nada sih. Jadi sebenarnya lowongan untuk kerja itu sih luas banget. Ini gue cerita ya. Jadi di perusahaan gue tuh lagi banyak hiring juga programmer. Cuma memang banyak juga yang nggak sesuai sama ini kualifikasinya, kualifikasi dari perusahaannya. Nah ini mungkin yang menjadi suatu permasalahan di para job seeker ya. Mungkin kurang ini sih, kurang portofolio yang tadi udah disebut Bang Nada, kurang portofolio untuk melamar di dunia IT. Dan mungkin ini gue juga cerita sedikit. Jadi kemarin tuh kan lagi banyak kan isu tech winter kan, jadi banyak perusahaan yang layoff, perusahaan besar ya kayak Shopee, toko oren, toko hijau, dia layoff gede-gedean, dan rata-rata yang di layoff tuh yang udah levelnya udah manajer lah, yang gajinya udah gede banget. Dan ketika dia gajinya udah gede, mau nggak mau kan dia harus menafkahi keluarganya kan. Nah mau nggak mau dia nyari kerjaan yang gajinya di bawahnya itu, dan itu namanya ibaratnya tuh kayak balonnya udah pecah nih. Udah gede banget, gajinya udah gede, udah pecah, dan ya dia makan si level manager ini makan kita yang harusnya ada di situ gitu, kayak gaji kita yang harusnya ada di situ, sedangkan dia yang udah manajer, yang pengalaman udah banyak gitu kan, yang pastinya lebih dilirik sama perusahaan kan. Jadi posisinya udah keambil sama Udah mereka. keambil sama si level manajernya, dan ini mungkin suatu tantangan juga sih untuk para job seeker. Dan ya tips dari gue sih banyak-banyak portfolio sih kalau untuk ingin bekerja di dunia IT, karena itu benar-benar penting banget. Dan ya perusahaan jujur nggak ngelihat lu lulusan kampus mana. Bahkan gue kan waktu itu kan belum lulus gue pas di perusahaan gue sekarang. Tapi ya karena mungkin portofolio gue lumayan bagus kan dilihat sama mereka, jadi direkrut. Dan banyak juga kok yang maksudnya yang bukan perusahaan, bukan kampus yang bagus, bukan ini, dia kerja di perusahaan BUMN atau perusahaan besar gitu. Asal bisa aja ya. Bisa ya, pokoknya intinya banyak-banyakin portofolio lah gitu. Nah, buat ngebangun portofolio itu bisa mulai dari mana sih? Tadi kan sering juga ngesebutin LinkedIn apa segala macam. LinkedIn apa sih emang tuh? Ya, gue cerita mungkin cara membuat portofolio yang bagus ya, itu salah satunya bikin fake project. Contohnya desainer ya, gue desainer. Jadi kalau nggak salah gue agak lupa sih, ada nama websitenya UX Collective apa gitu. Di situ ada tantangan lah, ibaratnya kayak kita harus menyelesaikan UX case ya, kayak permasalahan dari user. Dan
Nah dari situ gue buat kayak masalah user itu apa, terus gue define, terus gue bikin solusinya nih kayak bagaimana, terus gue bikin kayak sketsa si produknya. Sama kayak riset berarti. Iya itu lebih ke riset sih kalau Riset, desainer. Nah, jadi nggak cuma bikin desainnya doang, kita juga risetnya juga. Riset juga. Riset juga. Itu yang lumayan dilirik sama perusahaan sih. Jadi dari proses risetnya, terus proses mendesainnya, bikin sketsanya, sampai bikin si high fidelity desainnya sampai mockup. Dan kalau misalnya selain fake project, mungkin teman-teman bisa juga ngambil freelance sih kayak ada website namanya Upwork, itu dia freelance dari luar negeri sih. Rata-rata kliennya bisa dari Jepang, Australia. Waktu itu gue pernah random sih dari Upwork, dari Qatar waktu itu. Orang Qatar tiba-tiba, bro bisa bikin ini nggak, desain. Waktu itu gue cuma bikin satu frame, satu halaman, desktop sama mobile, dan itu range harganya sama orang Indonesia request tuh jauh banget bedanya. Padahal cuma bikin satu halaman itu, dan ya itu bisa dijadiin teman-teman juga portofolio kalau misalnya ingin bekerja di perusahaan. Itu sih mungkin paling dari gue. Berarti cari pengalamannya bisa tadi bikin portfolio dengan cara freelance ya, apa segala macam, bikin fake project, banyakin kayak gitu ya, dan itu semua dikumpulin ditaruh di LinkedIn ya, sebagai personal branding juga. Atau sekarang kan teman-teman ada MBKM ya yang magang itu kan ya. Yang magang 6 bulan MBKM. itu juga sebenarnya bisa dimasukin portofolio tuh. Karena kan secara durasi dia lebih lama kan ya, 6 bulan. Dulu kan gue cuma sebulan, kayak kurang aja gitu, kurang didapat ilmunya. Itu bisa dijadiin portofolio teman-teman, itu bisa dimasukin ke LinkedIn ya. LinkedIn itu kan aplikasi buat nyari ini kan, nyari apa namanya, nyari kerja. Kayak misalnya, oh gue telah bekerja di perusahaan, biasanya apa sih kalau MBKM tuh, kementerian gitu ya? Kementerian apa yang namanya, pemerintahan atau kayak perusahaan startup yang kayak Ruang Guru gitu, skillful ya biasanya ya. Nah itu kan bisa ditaruh di LinkedIn tuh. Itu lumayan buat membangun personal branding juga sih. Jadi ternyata si orang ini dia pernah kerja di kementerian walaupun magang kan, cuma ya lumayan lah gitu. Daripada kosong banget, karena kalau misalnya kayak kosong banget banyak HRD atau kayak recruiter tuh sangat mempertimbangkan sih soalnya, karena kalau nggak ada portofolionya, kecuali emang ya benar-benar nyari yang fresh graduate banget. Jadi pas masih jadi mahasiswa, terutama masih maba ya, itu waktu yang tepat banget kan buat bikin nyari-nyari personal branding apa segala macam. Kalau misalnya teman-teman nanti ya ikut Himatai Wamka, itu juga bisa dimasukin ke LinkedIn sih, karena kan itu termasuk pengalaman kita selama berorganisasi kan. Iya. Itu lumayan nambah personal branding juga. Kayak tadi keseharian Bang Gustanto kan sering ngedesain apa segala macam, sekarang kerjanya juga sesuai kan. Bang Nata juga tadi manajerial orang apa segala macam, kerjanya juga sesuai berarti ya. Berarti banget. Apa yang kita lakuin, keseringan kita lakuin, kebiasaan yang kita lakuin saat ini selama mahasiswa itu mungkin bisa jadi kedepannya itu juga apa yang kita jadi kayak gitu berarti kan ya. Oke. Mungkin waktunya udah bentar lagi, boleh yang dari yang saya tangkap tadi, selama kita masih jadi mahasiswa itu perbanyak berarti project-project, perbanyak aktif aja, aktif ya. Bisa ikut organisasi, dan tadi juga bisa ikut MBKM tadi ya. Iya, itu ikut MBKM tuh. Lumayan program yang bagus juga sih menurut gua. Intinya pas masih jadi mahasiswa baru atau mahasiswa itu intinya melek-melek aja lah. Peluang-peluang yang ada di sekitar itu padahal banyak banget ya. Tinggal diikutin aja. Selama mahasiswa itu waktu yang tepat buat kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Terus juga bangun personal branding. Supaya nanti cari kerja tuh nggak susah gitu ya. Mungkin closing statement dari Bang Gustanto. Dulu toh. Siap. Ya. Kesimpulan teman-teman mahasiswa ya, terutama untuk mahasiswa baru, jangan terlalu malas sih kalau misalnya untuk mengikuti kegiatan. Nah, Himatai kan banyak nih kegiatannya kan, kegiatannya. Kalau bisa teman-teman ikut, kayak misalnya ada workshop atau mini workshop atau belajar bersama, itu teman-teman ikut. Oh iya, ada mini workshop juga ada nanti. Mini workshop ya itu juga, pokoknya harus ikut teman-teman. Jadi jangan sampai nggak ikut, karena itu lumayan penting juga sih buat teman-teman nanti ketika di dunia kerja. Dan ya mungkin itu aja sih dari gua. Intinya jangan malas lah, jangan cuma di kelas saja. Bang Nada, apa ya, mungkin ini ada
orang bilang investasi paling berharga adalah investasi leher ke atas. Leher ke atas. Nah, investasi leher ke atas tuh apa sih? Ya ilmu. Gitu. Ilmu apapun itu ya. Nah, lu bisa dapat ilmunya itu dari mana ya? Dari banyak menjadi seorang yang aktif dan adaptif kayak gitu. Nah, mudahnya gimana? Ikut organisasi. Ikut kegiatan-kegiatan organisasi kayak workshop, seminar, course, pelatihan, bootcamp dan lain-lain. Itu bisa jadi portofolio lu semua gitu. Buat apa? Ya buat kedepannya. Sekarang gini, misalkan lu punya perusahaan, ada 2 orang yang lamar, satu punya portofolio, satu enggak. Kira-kira yang mau lu terima yang mana? Yang punya portofolio pasti. Yang punya portofolio dong pasti. Itu sederhananya kayak gitu aja gitu. Nah, perbanyaklah portofolio, perbanyaklah ikutin kegiatan ya dari seminar, workshop, itu sertifikatnya kan ada. Terus ada apa namanya, project-project yang dia buat ada, yang pernah dibuat. Nah, itu yang bisa dilampirin menjadi Iya, itu bisa. apa namanya, eviden, lampiran lu mau ngelamar kerja nanti kayak gitu ke depannya. Dan dimulainya dari kapan? Ya dari sedini mungkin gitu. Dari pertama kali masuk kampus ya udah mulai bergerak gitu ke sana. Jangan apa ya, jangan sampai menyesal ketika nanti semester tua baru bingung mau bikin gitu, apa. Karena kebanyakan kayak gitu dan rata-rata seperti itu gitu. Harus di apa namanya, Himatai kan banyak juga ya buat kegiatan kayak workshop, seminar gitu ada. Nah itu ikutin aja. Jadi buat nambah-nambah yang namanya portofolio. Kayak gitu sih dari gua. Iya. Intinya jangan nyesel ya. Jangan menyesal. Iya. Jadi mulai dari sejak dini dilakuin bikin proyek apa segala macam. Oke, mungkin segitu aja dari kita, dari Bang Gustanto juga. Makasih banget Bang Gustanto, Bang Dada, makasih banget atas ilmu-ilmunya. Sukses Himatai. Ya. Oke, podcast ditutup sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri salaman. Kayak politik kan begitu. Iya. Habis kita berangkat terus. Iya sih. Iya sih. Kita rehat.